Selamat datang di V-Factor Indonesia, ajang unjuk karya dan kompetensi bagi para peserta didik vokasi. Pada episode kali ini akan hadir show collection Koinobori dan Shinogiring dari SMK NU Banat Kudus, fashion show dari LKP Az-Zahra Jember, dan kolaborasi antara pencaksilat, inovasi dari ISPI Bandung bersama B-Bag dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Edi Brokoli hanya di V-Factor Indonesia. Seperti biasanya saya akan menemani kalian semua menyaksikan suguhan karya dan kompetensi yang keren-keren dari teman-teman vokasi di seluruh Indonesia. Dan yang pasti saya tidak sendirian, saya sudah bersama komentator-komentator yang kompeten di bidangnya. Ada Mas Baby Romeo, ada Mas Rahmat Ababil, ada Arafah, ada Mbak Lala Timothy, dan juga Bapak Wikan Sakarinto, Direktur Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Boleh tepuk tangannya untuk para komentator kita? Baik, di episode sekarang seperti apa karya dan kompetensi dari teman-teman vokasi yang akan hadir. Tonton terus V-Factor Indonesia. Kembali di V-Factor Indonesia. Pasti pada penasaran dengan penampilan berikutnya. Seperti apa aksinya? Mari kita sambut penampilan berikutnya. Beri tepuk tangannya untuk SMK NU Banat Kudus. Yang ikan koi ini dari koleksi aku. Siapa kamu? Aku Nia namanya. Ya. Sebelah aku namanya Dania. Yang Nia koleksi Dania. aku yang di tengah ini. Nia dan Nia, sebelahnya lagi Nia. Nia dan Nia. Ini kalau orang Sunda cocok nih Nia dan Nia. Ya terus lanjut silakan. Koleksi ini emang kita bawa untuk kompetisi ya. Namanya event Sakura Collection Asia Student Awards waktu Kapan itu? Nah kompetisi itu tuh merupakan kayak ajang pencarian Setiap tahun. desainer berbakat gitu se-Asia gitu yang diadakan oleh Jepang untuk kita bisa membuat sebuah koleksi yang bertemakan Jepang emang gitu. Dan juara di sana. Iya alhamdulillah. Juara. Keren, lagi dong. Se-Asia berarti ya. Iya ada Singapura, ada Vietnam gitu, ya. Vietnam. Kalian diajarin apa ya sehingga bisa bikin fashion seperti ini yang bisa menjuarai di Asia ya. Alhamdulillahnya sekolah kita tuh punya fasilitas studio busana. Jadi yang di situ semua mesin-mesin semua ada. Mulai dari digital sampai manual itu lengkap. Kalau persepsi orang dulunya masuk SMK Tata Busana cuman jahit, enggak, kita di SMK Banat mulai dari desain bener-bener nol Proporsi. gitu. Dari proporsi. Bener-bener nggak bisa sampai bisa gitu. Kalau misalnya Rahmat itu keren loh kalau ditambahin Arafah, keren banget itu. Buat satu Arafah bingung tengah-tengah gini. Oh jadi konsep desain itu jadi konsep pembelajaran di sana ya. Jadi karena tidak mau yang membuat jahit. desain pun tuh banyak strukturnya ya. Iya. Ada macem-macem gitu. Kalau di fashion tuh ada kelas-kelasnya nggak sih? Kalau di film kan festival kan juga punya kelas-kelasnya. Kayak misalnya kita puncaknya tuh di Cannes Film Festival yang biasanya marketnya gede gitu ya. Nah ini kalau nggak salah di fashion kan juga ada Paris Fashion Week gitu. Apakah di sekolah kalian juga diarahin ke sana begitu masuk dari festival ini ke sini nggak gitu? Oh ya tentu sih kita Gitu
ya. kita udah Rencanaan. targetnya ya internasional. Jadi apa ya, SMK Yang mana aja fashion show-nya, SMK-nya itu? ke Hong Kong, terus ada Paris. Paris ya, Singapura, Jepang. Terus laku di sana. Iya kan di sana kita nggak cuma Dijual show, ya? tapi juga bikin buat booth juga buat jualan gitu kan. Diajarin marketing ya. Iya. Jadi setelah bikin onigiri, nanti Arafah pesen nasi padang. Saya pesen saya pesen setelah itu saya pesen sayur brokoli. Kalau Kamu tuh berdua baru kenal di sini apa udah lama? Enggak, jadi Nia Faradiska ini kakak kelas saya. Oh, teman sekolah. kebetulan dia juga satu bapak ibu. Oh, jadi acara keluarga enggak. Enggak, cuman mungkin emang jadi kayak kalau nge-MC tuh klop banget gitu. Kalau kalian mungkin bikin butik ya luar biasa, laku keras ini. Kamu cocok loh chemistry-nya loh Benar, dapet benar. berdua. Jadi kamu nggak boleh berpisah, gandengan aja dari sekarang. Satu style gitu ya. Social distancing. Nah, abis ini plan ke depan kalian apa? Mungkin collab sama desainer ya, terus Bikin buka brand bisnis sendiri sih, brand gitu. Coba. Bisa collab kan dia boleh gitu. Mereka tuh nggak bisa jawab sendiri. Kita tes ya. Gak Kita bisa. tes. Pertanyaanku sama, cita-cita kalian atau plan ke depan kalian setelah koleksi ini apa? Dari Nia dulu. Iya. Baik. Kalau Nia sendiri cita-citanya ya pengen jadi desainer profesional yang bisa go internasional ya gitu. Terus habis ini pengen buka brand gitu. Berhasil Mas Baby. Satu lagi kamu ya. jadi investor di mana-mana. Jadi aku punya fashion show sendiri, punya perusahaan sendiri, bahkan jadi bos di dunia gitu. Maksudnya ya pengen aja gitu. Iya, Kita di Jakarta datang ke Jetlot bajunya anak Dania semua ini ya. Iya, kayak labelnya Dania semua. Tapi kalau boleh saran nih Nia dan Nia, ini kan interaktif banget ya. Ini benar-benar entertaining banget soalnya. Iya. Baru pertama ada fashion designer yang entertaining, kecuali ya Mbak Igun lagi. Ivan Gunawan ya kan, Iya, Ivan Gunawan kan iya. entertaining. Ini belum ada yang cewek kan entertaining kan. Tapi Iya, mereka harus berdua, men. Iya harus berdua. Iya, Karena harus berdua. saya yakin sih ya, kalau misalnya delivery kalian kayak begini, saya pun asik nontonnya. Kalau bisa ngobrol terus sama maaf gitu. gitu. Udah pernah coba live Instagram bareng gitu berdua? Oke. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk SMK NU Babat Kudus. Sukses ya dengan karya-karyanya, mudah-mudahan tambah berbicara lagi di kancah internasional, tidak hanya di Indonesia. Kita akan lihat lagi yang berikutnya, tetap di V-Factor Indonesia. Terima kasih. Sudah menyaksikan kami. Jangan lupa dukung kami SMK NU Babat Kudus. SMK bisa. Masih di V-Factor Indonesia. Seperti apa karya atau kompetensi yang akan ditampilkan dan siapakah mereka? Kita simak bersama. Ini dia. Baju yang saya rancang ini gaun pesta untuk ibu hamil. Saya merancang baju ini agar para ibu-ibu hamil lebih kelihatan fashionable, kekinian, juga lebih nyaman saat digunakan. Ini yang di fashion show kan? Oh, bukan, ini before-nya. Fashion untuk ibu hamil dari LKP Azahra Jember.
untuk LKP Azahra Jember. Ini hasil rancangan Bariska ya? Iya. Tema yang ini namanya apa? Yang sana temanya apa? Ya, untuk ini kain songket dari Sumatera. Yang baju hitam saya kombinasikan sama batik Sekar Jagad, kemudian dipadu-padankan sama Prada. Wih, cantiknya. Mantap. Yang kayak pelampung ini apa? Iya, kalau dibuka itu makan siang, men. Bukan dong, bukan bedung saji dong. Tapi mungkin Rahmat mau coba yang ini, Iya. yang melunduk. Itu untuk ibu hamil bukan untuk laki-laki hamil. Menarik banget kamu ngambilnya justru fashionnya untuk ibu hamil gitu, kayak niche market banget gitu kan ya, segmen market kecil Spesifik gitu. ya. Kalau lagi hamil tuh emang susah banget cari baju soalnya gitu dong. Terus udah gitu kan pengen tampil cantik juga gitu. Tapi kalau kayak gini takutnya ini bisa dipakai sehari-hari gak sih? Takutnya nanti naik angkot begini kan ribet. Samping samuan pesta, Rafa. Fashion design itu apa aja sih yang dipelajari? Mulai dari gambar, terus bikin-bikin pola sama tema-temanya. Mas Sama kita Edi, juga. jadi Ya, kalau saya Pak Wikan. tambahkan, kalau di SMK kan 3 tahun SMK Fashion, dulu paradigma SMK Fashion itu diajarin ngejahit. Tahun pertama itu diajarin mendesain, Iya. tahun kedua diajarkan untuk mendeliver ke pasar atau mengkomunikasikan ke pasar. Tahun ketiga baru diajarin jahit, karena nanti ketika lulus dia menjadi fashion designer. Nah nanti yang penjahit-penjahitnya dia kumpulin. Jadi entrepreneur. Ya jadi mungkin juga tuh peluang yang bisa dikembangkan juga dari pendidikan ini adalah jadi kostum designer. Kurang banget kostum designer yang bisa masuk ke dunia industri film. Di musik pun begitu ya Mas Baby, kita banyak melihat band yang sengaja tampil dengan pakaian yang seragaman. Iya. Belakangan Sangsuterus kita lihat juga sering seperti Iya. itu tampil ya. Iya. Termasuk harapan palsu, harapan jaya. Dulu. Oh dulu kayak sekarang kayak misalnya ajang-ajang penjurian gitu ya, Iya, yang ada di iya. TV sekarang tuh model-modelnya tuh nggak cuman penyanyi aja tapi juri pun juga ya itu udah punya fashion stylist sendiri gitu loh. Nah, oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk LKP Azahra Jember. Dan kita masih akan melihat karya dan kompetensi dari teman-teman vokasi Indonesia berikutnya hanya di V-Factor Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan kami dari LKP Azahra Jember Jawa Timur di V-Factor Indonesia. Salam vokasi. Kembali di V-Factor Indonesia, ajang unjuk karya dan kompetensi vokasi. Pasti pada penasaran dengan penampilan berikutnya. Seperti apa hasilnya? Mari kita sambut penampilan berikutnya. Kami dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Di acara V-Factor Indonesia ini kami membawakan sebuah produk yang kami beri nama B-Bag. Halo guys, kami dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, ISB Bandung. Setelah ini kami akan tampil. Mohon doanya, mudah-mudahan penampilan kami bisa memukau para dewan juri. Mohon dukungannya ya. Mohon doanya guys. Alkisah di suatu kampus ono arek-arek sing pengen dadi nomor 1 ndek kelase. Suatu hari ono tren gawe tas sing jarene iso ngecas HP berbasis renewable energy dan anti maling. Lah pertunjukan iki engko ditampilno gawe gerakan pencak silat sing wapik tenan. Lah timbangane penasaran, mending langsung ae ndek TKP.
emang udah rengat sebelum dipukul atau baru patah tadi nih? Direncanakan atau tidak kalau boleh tahu? Tidak direncanakan. Tidak direncanakan ya. Ini menjawab pertanyaan Rahmat tadi. Rahmat tanya ini pencaknya emang dia menunggu sekali tadi. Ya, ketika ada sebuah grup atau anak muda yang masih berpegang teguh pada kearifan lokal di mana serangan globalisasi itu sangat tinggi. Ini respect banget kita dan anak-anak cucu kita, insya Allah mudah-mudahan bisa terus melihat kesenian dan tradisional dari negara kita sendiri. Yes. Bener. Baru kali ini gue ngomong bener ya? Iya tuh Ben. Ini versi serius kamu ya? Kalau aku bisa tambahin. Boleh. Gini, jadi aku produser film terakhirku Wiro Sableng. Jadi Wiro Sableng itu merupakan film pertama yang dikoproduksikan dengan studio Hollywood 20th Century Fox pertama di Southeast Asia. Yes. Nah, yang aku mau share ketika aku pitching ke Fox, yang membuat mereka tertarik dan mau masuk ke Indonesia dan menginvestasikan dana mereka di Wiro Sableng adalah ketika aku bilang bahwa ini akan menggunakan kearifan lokal, budaya Indonesia, dan itu yang membuat mereka tertarik dan akhirnya memutuskan masuk Indonesia, dan bukan Filipina dan bukan Thailand yang tadinya mereka mau rencanakan masuk gitu. Tasnya tampil di play yang tadi dimainkan oleh teman-teman ISBI. Tadi ada tasnya. Ini tasnya boleh diceritakan, tas anti maling ya? Anti maling? Iya. Ya, bagaimana tuh? Iya, jadi tasnya ini emang anti maling karena emang terdapat fitur tambahan pin lock-nya. Jadi di dalam B-Bag ini kami memanfaatkan piezoelektrik. Nah, ketika pengguna B-Bag ini melakukan aktivitas bergerak, energi mekanik yang dihasilkan itu akan dikonversikan menjadi energi listrik yang nantinya akan disimpan di dalam sebuah power bank. Ransel ini masih belum dikomersilkan. Namun, kami sudah memiliki gambaran akan menjual tas ini seharga berapa. Berapa? Jadi tas ini Ibu-ibu Pada borong aja. Ibu-ibu tuh cepet banget berapa? Kurang. Oke, kita kembali ke ISBI dulu sebentar ya. Tadi yang karya yang ditampilkan sebetulnya apa? Jadi karya yang kami tampilkan ini merupakan gabungan antara ilmu tari dengan pencak silat. Ini karyanya sudah pernah dipertunjukkan di mana aja? Alhamdulillah sering mendapat prestasi baik itu tingkat nasional maupun internasional. Ada salah satu dari kita juga Bapak dosen yang ikut ke UNESCO sebagai delegasi waktu 2017 sebagai warisan budaya tak benda pencak silat milik Indonesia. Luar biasa. Keren. Bangga luar biasa ya kalau lihat mereka tampilannya seperti itu. Pernah di film nggak? Ada sih paling miniseri, hanya miniseri saja gitu. Mungkin sinetron yang. Jadi besok kalau Wiro Sableng udah tua, kan dia ngajarin anaknya. Nah, bisa nanti jadi anaknya Wiro Sableng tuh. Boleh tepuk tangan lagi untuk ISBI Bandung dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Sukses dengan karyanya, dengan tarinya, dengan B-Bag-nya, dan bawa terus nama baik Indonesia ya. Terima kasih Telah menyaksikan kami. mudah-mudahan dapat menghibur dan mengapresiasi. B-Bag Jaya. Tidak terasa V-Factor sudah berada di penghujung acara, tapi kita sudah dihadirkan suguhan yang keren-keren dari teman-teman vokasi di seluruh Indonesia. Boleh tepuk tangannya sekali lagi? Dan semuanya patut kita apresiasi dan pastinya berhasil menunjukkan bahwa kami vokasi, kami ahlinya. Saya Edi Brokoli, saatnya untuk pamit dan kita ketemu lagi di episode berikutnya, di mana hanya di V-Factor Indonesia.